Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cendekia, baiklah ketemu lagi dengan saya Wahyu Saputra. Baiklah di sini kita akan mempelajari materi yaitu tentang menyederhanakan akar berbentuk akar A plus 2 akar B. Nah, materi berikut ini akan kita pelajari pada saat kita kelas 10 SMA pada mata pelajaran matematika minat. Oke, mari kita simak materinya bersama-sama. Ya, jika kita menemukan soal dalam bentuk akar A plus 2 akar B, maka dapat kita sederhanakan dengan mengubah bentuknya menjadi akar P plus akar Q. Nah, berarti nanti kita misalkan jadi akar P dan akar Q. Mari kita lihat. Perhatikan uraian di samping. Nah, di sini kita lihat dari akar P ditambah dengan akar Q tadi kita kuadratin. Setelah kita kuadratin hasilnya berarti di sini kalau kita kuadratin satu per satu, akar P dikuadratin atau akar P pangkat 2, maka kan kalau akar P dikali akar P maka hasilnya akan menghasilkan P. Selanjutnya setelah itu kita didapat 2 akar P akar Q didapatkan dari 2 dikali akar Q, hasilnya kan 2 akar Q. Setelah itu 2 akar Q dikali dengan akar P, maka akan menghasilkan 2 akar PQ. Nah, 2 akar PQ, dapat Q ini didapat dari mana? Didapat dari akar Q kuadrat. Kalau akar Q kuadrat kan hasilnya akar Q dikali akar Q. Kalau akar Q dikali dengan akar Q akan menghasilkan Q. Nah, setelah itu kita deketin P ditambah Q ditambah lagi dengan 2 akar PQ. Kita buat dia menjadi satu dalam bentuk akar. Nah, setelah kita kuadratkan hasil tersebut, ternyata di sini kita harus menggunakan sifat lagi, yaitu sifat akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu sama dengan A. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau akar A kuadrat sama dengan A, berarti di sini kita misal A-nya kita ganti. A-nya kita ganti dengan akar P ditambah akar Q. Nah, akar P ditambah dengan akar Q kalau kita kuadratin, maka hasilnya yaitu akar P ditambah dengan akar Q. Nah, ini didapat dari kita gunakan sifat yang sebelah kiri ini. Next, dari uraian di atas, nah dari uraian kedua ini, maka dapat kita simpulkan bahwa akar P ditambah Q plus 2 akar PQ sama dengan akar P plus akar Q. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan dari beberapa jenis rumus berikut ini, sekarang kita lihat bentuk akarnya tadi. Bentuk akarnya tadi adalah A plus 2 akar B. Berarti kalau dia bentuk akar A plus 2 akar B, tadi kita sudah menemukan bahwa di sini ada akar P plus Q plus 2 akar PQ. Berarti di sini kita misalkan kalau P plus Q itu adalah A, sedangkan P dikali Q itu adalah B-nya nanti. Berarti sudah dapat kita membuktikan rumus bahwa dari akar A plus 2 akar B tadi bisa kita sederhanakan menjadi akar P plus akar Q. Nah, berikutlah didapatlah dari akar P plus akar Q. Nah, gimana kalau jadi positif berubah menjadi negatif? Nah, kalau kita ganti dengan negatif, berarti rumusnya tinggal di sini, tinggal kita rubah menjadi negatif. Nah, ini untuk yang negatifnya. Akar P plus Q dikurang 2 akar PQ sama dengan akar P dikurang akar Q. Ingat, kalau dia di sini pengurangan, P itu harus lebih dari Q. P-nya harus lebih dari Q. Nah, untuk lebih mengertinya, mari kita simak contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Kita lihat contoh soal. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. A akar 12 ditambah 2 akar 35, B akar 19 dikurang akar 240. Nah, untuk penyelesaiannya kita sudah mengetahui bahwa 12 tadi kita misalkan dengan A, sedangkan 35 adalah kita misalkan dengan B. Berarti dapat kita kita selesaikan menggunakan akar
P plus Q tadi. Nah, kita lihat pembahasan yang A. Yang A, akar 12 plus 2 akar 35 sama dengan akar. Nah, untuk hasil 12 tadi, dari mana sih dapat 12? Dapat 12 tadi kita lihat kan tadi ada rumusnya yaitu akar P ditambah Q kan. Berarti untuk yang pertama di sini A tadi kita misalkan sama dengan P plus Q. Berarti untuk 12 itu hasilnya yaitu 7 ditambah 5. Ingat, yang di depan tadi kan A plus Q, sedangkan yang di belakang adalah P dikali dengan Q. Kalau yang di depan dia dijumlahin, kalau yang di belakang yang di dalam akar ini dia dikaliin. Nah, kalau dia sudah berbentuk seperti ini, sudah berbentuk 7 plus 5 plus 2 akar 7 kali 5, sudahlah dapat. Berarti dapat kita simpulkan bahwa hasilnya yaitu akar 7 plus akar 5. Nah, gimana Sobat Cendekia? Kira-kira masih bingung nggak ya? Kalau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar nanti. Nah, selanjutnya kita lihat pembahasan yang B. Kalau pembahasan yang B ini dia belum ada bentuk duanya di sini. Berarti kalau belum ada bentuk dua, kita rubah dulu dia ke dalam bentuk dua dengan menggunakan sama dengan akar 19 kita tulis ulang dikurang dengan untuk menghasilkan dua ini kan sesuai dengan rumus tadi, berarti harus kita gunakan, kita ketahui bahwa 2 itu hasilnya yaitu sama dengan akar 4. Berarti di sini 240 ini kita pecahin menjadi perkalian 4 dikali 60. Kalau setelah kita pecahin dia menjadi 4 kali 60, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan menggunakan akar 19 kita tulis ulang dikurang dengan akar 4. Tadi kan hasilnya sama dengan 2. Berarti kalau akar 4 sama dengan 2, dapatlah kita keluarin ini akar 4 sama dengan 2, akar 60-nya mengikuti. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, lanjut. Di sini kan kita sudah menemukan bentuk akar A plus minus 2 akar B tadi kan. Kalau sudah menemukan seperti itu, maka langsung kita masukin rumus tadi bahwa yang di depan ini adalah penjumlahan antara P plus Q, sedangkan yang di dalam akar yang ujung ini adalah perkalian P dikali Q. Maka dapat kita simpulkan hasil penjumlahan dari 19 itu adalah 15 ditambah dengan 4. Kenapa kita mengambil 15 dengan 4? Kenapa kita tidak mau mengambil 18 dengan 1? Karena syaratnya yaitu harus penjumlahannya sama dengan 19 dan kalau dikalikan harus sama dengan 60. Kebetulan berarti yang bisa kita selesaikan yaitu 19 itu didapat dari 15 ditambah 4 dan hasil perkaliannya yaitu 15 dikali 4. Didapatlah setelah kita membentuk akar P plus Q dikurang 2 akar P dikali Q, maka dapatlah yaitu hasil penyederhanaannya yaitu akar 15 dikurang dengan 4. Tepat sekali, akar 15 dikurang 4. Setelah itu masih bisa disederhanakan nggak? Ya, ternyata akar 4 itu bisa kita selesaikan. Akar 4 sama dengan 2, jadi hasilnya yaitu akar 15 dikurang 2. Tepat sekali ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak contoh soal ketiga. Nah, untuk contoh soal yang nomor 3 kita lihat. Jika bilangan asli A ditambah B memenuhi akar 17 ditambah 4 akar 15, maka akan menghasilkan sama dengan A akar 3 ditambah B akar 5, maka nilai dari 2B dikurang A sama dengan berapa? Nah, kalau untuk yang soal yang ketiga, contoh soal yang nomor 3, berarti nanti kita harus mencari dulu penyederhanaannya. Setelah kita mencari penyederhanaannya, kita cari nilai 2B dikurang A. Nah, kita lihat penjelasannya. Kita lihat di sini, kalau yang bisa kita selesaikan tadi, dia harus berbentuk 17 ditambah dengan 2 akar 15 kan, seperti itu kan, harus ada 2 akarnya. Berarti di sini kan belum ada 2 akarnya. Kalau belum ada 2 akarnya, yang 4 ini kita rubah dulu. 17-nya tetap akar 17 ditambah akar 4.
4 itu kita rubah dia menjadi bentuk akar. Berarti kalau 4 itu kan hasil dari akar 16. Berarti didapatlah di sini 17 ditambah akar 16 dikali dengan 15. Karena hasil akar 16 tadi kan sama dengan 4. 15 ini mengikuti. Setelah itu kita lanjut sama dengan akar 17 ditambah hasil dari 16 dikali 15 yaitu 240. Jadi selanjutnya langsung kita bikin dia. Ini kan belum bentuk akar A plus 2 akar B kan. Berarti langsung kita masukin, kita rubah lagi sama dengan akar 17 ditambah dengan akar. Nah untuk menghasilkan dia menjadi 2 akar tadi, berarti 240 ini sama. 240 itu harus kita bagiin 4 karena hasil 4 tadi kan sama dengan akar 4 itu sama dengan 2. Berarti kalau kita bagikan dengan 4 hasilnya sama dengan 60. Berarti hasil perkalian dari 4 kali 60 adalah 240. Nah setelah itu kita rubah ke dalam bentuk akar 17 ditambah akar 4 kan hasilnya 2. Berarti 2 akar 60 sama dengan, nah kita sudah menemukan seperti yang ini tadi, sudah dalam bentuk akar A plus 2B. Berarti kita ubah dia menjadi yang A nya sama dengan P plus Q, sedangkan B kita ubah menjadi P dikali Q. Berarti hasil penjumlahan sama dengan 17 itu kita dapat adalah 12 ditambah 5. Sedangkan hasil perkaliannya yaitu sama dengan 60. Berarti kita dapatlah yaitu 12 dikali 5 sama 12 plus 5 dan 12 kali 5. Setelah itu maka akan kita sederhanakan menjadi hasilnya akar 12 ditambah dengan akar 5. Maka akan menghasilkan akar 12 itu kita sederhanain. Akar 12 kan didapat dari akar 4 dikali dengan 3. Akar 4 sama dengan 2, akar 3 sisanya ditambah dengan akar 5. Selanjutnya yang ingin ditanyakan adalah 2B dikurang A. Kita lihat di sini, berarti kan di sini tadi ada nilai ketentuannya yaitu sama dengan A akar 3 ditambah B akar 5. Berarti nilai yang di depan akar 3 itu adalah sama dengan A. Jadi di sini dapatlah nilai A-nya sama dengan 2 dan nilai yang di depan akar 5 itu sama dengan B. B di sini kalau nggak ditulis kan sama dengan 1 di depannya koefisiennya. Berarti nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Maka didapatlah nilai 2B dikurang A sama dengan 2 dikali 1 2 dikurang dengan 2 sama dengan 0 ternyata. Nah, berarti hasil dari 2B dikurang A tadi sama dengan 0. Berikutlah beberapa contoh soal tentang menyederhanakan bentuk akar dalam bentuk akar A plus 2 akar B. Nah, gimana Sobat Cendekia? Kira-kira gampang kan untuk masalah menyederhanakan bentuk akar tadi? Nah, sekarang untuk kalian latihan, untuk lebih mengerti, memahami materinya, silahkan kalian kerjakan latihannya. Di sini ada kerjakan latihan. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.